bahwa mereka bukan zuriyah Nabi karena ada pernyataan begini ya. Mereka itu mengatakan bahwa datuk mereka yang bernama Ali As-Sahkran, beliau itu muncul di abad 9 dan di situ beliau mengisbat nasab Ba'alawi ini melalui jalur mimpi. Apakah Kiai Imad selama ini menemukan akan hal itu atau memang mereka punya jalur yakdatan bersama Rasulullah gitu? Karena kan mereka selalu begitu, bisa ketemu dengan Rasulullah tapi nggak ada yang jadi ahli hadis, nggak ada yang jadi perawi hadis. Jadi silahkan Kiai, saya udah banyak ngomong nih. Baik, Bang PJ. Ya, memang itu saya pertama kali bicara tentang nasab itu ketika haul daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu di sebuah acara Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tiga Raksa. Itulah awal mula saya berceramah tentang nasab, tapi belum bicara tentang Ba'alwi, tapi masih bicara secara umum bahwa apabila sebuah klaim nasab itu tidak bisa dibuktikan dengan kitab-kitab nasab dan DNA, maka patut diduga bahwa nasab-nasab itu adalah nasab palsu. Itu 2022, yaitu bulan November. Saya itu berkesimpulan tentang tesis itu bulan Oktober. Sebelumnya adalah orang yang sama lah, husnudzon seperti yang lainnya, tetapi mungkin saya lebih mempunyai kedekatan dengan para habaib daripada banyak kiai-kiai yang memang dari dulu tidak ada hubungan. Di Banten ini sangat jarang kiai-kiai yang berhubungan dengan habaib, tidak seperti di daerah-daerah lainnya. Tetapi memang saya salah satu orang yang banyak berhubungan dengan habaib dari dulu. Itu memang pertama kali bicara nasab di Tiga Raksa itu di acara PMBCNU. Kemudian terkait dengan apakah nasab Ba'alawi ini diisbat oleh mimpi pada abad 9, yang saya lihat dari kitab Al-Burqatul Musyiqah adalah kitab yang ditulis secara secara epistemologis dalam bidang tasawuf. Di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah Ali As-Sakran 895 Hijriah itu menulis silsilahnya, tetapi juga ditambah dengan kisah-kisah khurafat seperti tentang bahwa seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bahwa dalam mimpinya aku titipkan di tarim ini adalah titipanku. Siapa orang yang mencintainya maka dia mencintaiku. Siapa yang membencinya maka dia adalah membenciku. Yang dimaksud titipan itu Ba'alawi. Jadi selain mereka itu membuat klaim nasab melalui kitab, mereka juga membubuhi klaim-klaim itu dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita spiritual yang mungkin akan bisa menarik banyak orang-orang awam di situ. Ya. Itu yang intinya dongeng ya. Dongeng. Dibumbui dengan dongeng gitu. Baik. Berarti memang apa yang pernah saya dengar dari seseorang terkait masalah isbat pertama nasab mereka di abad 9 itu berbau-bau khurafat ya. Nah, dicampur dengan cerita-cerita dongeng, dikemas, dibumbui, dipakein topping sehingga menarik. Sama seperti kuburan. Jadi cerita itu yang saya perhatikan, Yai, itu hampir sama cerita mereka semua. Dan sekarang pun mereka ketika ngamen di panggung-panggung, mereka tetap membawa cerita itu. Datuk mereka umur 7 tahun mengimami sholat, bahkan dalam satu rakaat bisa menghatamkan Al-Quran, dan itu mustahil
Kalaupun ada imam seperti itu, maka imam itu harus ditegur. Harus pakai perasaan. Karena ada makmum yang tua, makmum yang sakit-sakitan di belakang. Kan nggak boleh. Imam itu egois gitu. Nggak boleh. Menurut yang diajarkan oleh guru-guru kita di Aceh. Gitu. Walaupun suara kita bagus, walaupun kita fit, itu kita harus pikirkan makmum kita di belakang. Ala kulli hal, sewaktu Kiai Imad membahas pertama kali terkait masalah nasab mereka itu, apakah Kiai Imad itu sudah menuntaskan tesisnya atau sudah menguji melalui universitas seperti yang digadang-gadangkan oleh Bang Rizik gitu. Karena kan sekarang mereka itu ngajak diskusi di Robitoh Alawiyah. Yang jadi pertanyaan saya, Yai, sejak kapan Robitoh Alawiyah itu jadi universitas? Jadi mereka bilang tesisnya itu tidak bisa dikatakan tesis atau dilabelkan sebagai tesis kandang kebo karena belum diuji universitas. Nah kemarin ketika Kiai Imad diundang ke Robitoh Alawiyah, Kiai Imad nggak mau datang, mereka klaim bahwa Kiai Imad Al-Kaburi. Sedangkan menurut akal sehat saya, Robitoh Alawiyah kan bukan universitas. Nah, jadi Kiai Imad kemarin dituduh sebagai orang yang membuat tesis di kandang kebo, kok sekarang malah nguji tesisnya di kandang kambing. Dan saya nggak setuju seperti itu. Saya nggak setuju kalau Kiai Imad datang ke Robitoh itu karena nggak ada hasilnya. Karena bukan universitas. Maaf cakap. Seperti itu menurut pemikiran saya. Apakah sekarang ada yang coba melobi Kiai Imad di belakang layar atau bagaimana, Kiai? Ya, tesis itu ada tesis akademis untuk menjadi syarat seseorang meraih gelar S2. Seperti Betul. saya ini S2-nya itu bidang ilmu tafsir dan hadis di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Tesis saya, tesis akademis untuk meraih itu tentang Syekh Nawawi wa kitabuhu Marah Labid, yaitu tentang tafsirnya Syekh Nawawi Tenara yang bernama Tafsir Marah Labid. Nah, itu namanya tesis akademis untuk meraih gelar S2, Master of Art atau Master Agama kalau di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ada lagi tesis filsafat, yaitu filsafat dialektika Hegel, di mana ada yang namanya tesis, sebuah kesimpulan, proposisi yang ilmiah, yang berbasis dengan langkah-langkah ilmiah, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian analisa data, dan kemudian sajian data daripada apa yang telah kita teliti. Nah, itu adalah tesis dalam arti filsafat, sebuah proposisi. Kalau dalam ilmu filsafat Islam itu disebut dengan qadiyah atau bisa disebut dengan khabar. Nah, ini bukanlah sebuah tesis yang dimaksud oleh banyak orang itu bahwa ini tesis. Itu maksudnya karena orang-orang itu orang-orang cerdas semua. Tesis itu tidak bermakna bahwa itu adalah sebuah syarat untuk seseorang meraih gelar S2. Betul. Itu seseorang dulu. Kalau S1 kan ada betul. Sebuah kesimpulan ilmiah seseorang tentang sebuah hal yang dia teliti. Itu disebut tesis. Gitu. Atau nanti juga dalam beberapa kesempatan banyak yang mengatakan ini sebenarnya punya Kiai Imad ini antitesis. Karena sebelumnya sudah ada tesis bahwa Ba'alawi adalah cucu Nabi. Kata saya itu bukan tesis, tapi itu hanya bermodal husnudon belaka. Karena selama ini tidak ada penelitian dari para peneliti yang handal bahwa pengakuan Ba'alawi sebagai cucu Nabi ini bisa dibuktikan secara kebenaran yang objektif. Kebenaran-kebenaran yang selama ini disajikan hanya kebenaran subjektif yang spekulatif, yang tidak berlandaskan oleh standar kebenaran ilmiah
di mana standar kebenaran ilmiah itu pertama dia haruslah bersifat logis, yang kedua bersifat empiris verifikatif. Nah, bagaimana sifat apa namanya kebenaran dari tesis atau yang proposisi yang mereka katakan mereka cucu Nabi itu disebut kebenaran ilmiah yang logis apabila orang yang ada di abad 9, Ali As-Sakran 895 Hijriah, menyimpulkan sebuah proposisi Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah mempunyai anak bernama Ubed. Mang Ubed ini tetapi sama sekali tidak ada data sumber sebelumnya. Di mana kan ini Bang TJ ada sebuah teori kebenaran namanya teori apa namanya koherensi. Di mana dalam teori kebenaran koherensi sebuah pernyataan itu dapat diakui kebenarannya apabila pernyataan itu sesuai koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sebuah kitab yang ada di abad 9 isinya dalam sejarah itu dapat diterima apabila sejarah itu sesuai koheren dengan sejarah-sejarah yang ditulis pada sebelumnya. Apabila sejarah ini melibatkan sebuah tokoh dan kejadian yang ada di masa lalu, maka kitab yang ada di abad 9 ini harus sesuai dengan kitab-kitab yang ada di masa di mana tokoh dan peristiwa sejarah itu terjadi. Sementara Nasabalawi ini ditulis di abad 9, orangnya ada di abad keempat, 345 Hijriah, tanpa ada koherensi, tanpa ada tangga-tangga di mana referensi ini dapat digali dari sana. Jadi dia ambil dari ruang hampa, kemudian ditulis dengan khayalan. Inilah yang terjadi dengan Nasabalawi. Nanti ini Gus Ajis ini yang banyak sekali dia mempunyai data. Kemarin Gus Ajis punya data baru, di mana tarikh Ibnu Hisan itu, Bang Tej, sudah ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, sekarang ditahqiq ulang oleh Muhammad Ba'dib, di mana isinya saya lihat baru selembar aja udah berbeda dengan kitab yang diklaim oleh Muhammad Abdullah Al-Habsyi sebagai tarikh Ibnu Hisan itu. Dan ini semakin kemudian kita apa namanya terbelalak dengan sebuah nasab yang seperti Balawi ini yang diyakini banyak orang pada sebelum 2022, tapi ternyata nasab ini hanya nasab-nasab wayang yang sulit sekali untuk diterima akal sehat. Tidak logis sama sekali orang yang mempunyai standar sekolah SD aja ini sudah tidak logis orang yang sekolah SD untuk mempercayai nasab seperti nasab Balawi ini. Ya, terima kasih Kiai Imad untuk pemaparannya. Saya itu sebenarnya tidak membahas masalah nasab. Saya hanya membahas beberapa person gitu ya, yang sifatnya personal gitu. Tetapi menarik karena beberapa orang yang saya bahas ini mengatakan bahwa mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Anti terhadap, sama seperti kita, anti terhadap penistaan kepada Nabi. Anti terhadap khurafat-khurafat dan segala macam. Sementara masalah yang seperti ini atau kejadian seperti ini banyak timbul dari cerita mereka sendiri. Di sini mereka justru cenderung kepada nepotisme dalam membela keluarga. Saling menutupi untuk permasalahan seperti itu. Ini janggal. Kemudian seperti Kiai katakan tadi ada ruang hampa yang mereka konek-konekkan, yang sebenarnya nggak konek gitu. Bagaimana mengkonekkan sesuatu sehingga bisa nyambung, sedangkan yang pendahulunya nggak kita tahu gimana. Kitab-kitab pendahulunya kan gimana? Itu yang dimaksud Kiai Imad sebagai kitab sejaman. Bahkan saya punya guru yang nama beliau itu mungkin banyak orang kenal, Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab Al-Kaburi. Beliau itu pernah mengatakan kepada kita dalam ceramah beliau bahwa kalau Anda ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, verifikasi, bawa kitab-kitabnya dan tes DNA. Satu lagi, manuskrip. Diajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Jangan marah-marah.
Jangan emosi. Mari kita verifikasi, kita duduk bareng. Nah, dan langkah seperti itu sebenarnya yang ditempuh oleh Kiai Imad. Wahai para mukibin semuanya ya, langkah itu apa yang pernah diajarkan oleh gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab Al-Kaburi. Verifikasi. Dan itu langkah yang dilakukan oleh Kiai Imad. Yang pertama, beliau jajarkan kitab-kitabnya walaupun bukan di rumah kalian. Di rumah beliau sendiri, di dalam ruangan kerja beliau sendiri. Beliau buka kitab-kitab, beliau telusuri kitab-kitab. Nah, kemudian beliau cari manuskrip. Nah, di situ nggak ketemu. Di situ nggak ketemu. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa ini adalah ruang hampa. Ruang hampa. Kalau kalian punya listrik, itu nggak bisa aliran listrik itu disambungkan melalui Bluetooth, nggak bisa. Melalui wireless, nggak bisa. Begitu juga nasab, nggak mungkin nasab disambungkan dengan wireless. Alias cerita-cerita khurafat yang tidak nampak depan mata seperti Bluetooth. Nasab kok disambung melalui Bluetooth. Gitu. Menurut penilaian saya, apa yang menjadi teori Kiai Imad selama ini cukup sudah untuk yang pertama manuskrip atau kitab sejaman gitu. Yang kedua tes DNA. Tes DNA itu bukan mengisbat nasab. Karena cucu Nabi sudah pasti orang Arab, tapi orang Arab belum tentu cucu Nabi. Gitu. Bisa jadi orang Arab itu kan paman Nabi ada. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, kan belum tentu cucu. Gitu, teman-teman semuanya. Diambil namanya untuk contoh bahwa apa yang dipertahankan hari ini bukan lagi dalil, ya, tetapi muter-muter agar lama-lama orang capek atau nanti kibin-kibin itu dengan narasi-narasi yang apa namanya masih mereka upayakan itu bisa terjebak di situ. Ya, tetapi apa semua ada masanya dan hari ini adalah masa di mana nasab mereka ini sudah terbongkar. Di Yaman kemarin dari keluarga Bawazir baru ditulis kemarin ya 20 berapa? Tanggal 13 ya, hari Rabu. Tanggal 13 Mei dari keluarga Bawazir yang ada di sekitar tim di situ itu sudah menulis yang sama seperti saya. Bahkan pun sudah semakin berani dari keluarga yang lain pun di yang lain malah. Karena apa? Saya pernah katakan kalau sejarawan saya, kemudian saya kasih kunci-kunci, maka mereka akan terbuka dengan sejarah cipta kondisi dari keluarga Balawi ini. Karena yang itu Bang TJ adalah cipta kondisi historis yang ditenagai oleh sebuah dengan kuat untuk menguasai secara spiritual. Jadi dan itu banyak terjebak, sejarawan banyak terjebak. Saya lihat baru hanya ada beberapa profesor yang terbuka. Profesor tambah Syekh Salim Al-Qadi, Syekh Abdullah Suaibi, kemudian ada Syekh Muqbil Wada'i dan lain sebagainya. Ini mulai terbuka bahwa memang klaim yang selama ini dibar-gemborkan ternyata tidak terbukti dalam sejarah. Sebuah klaim yang ada di 9 itu ramai di abad setelah 9, abad 10, abad 11, 12, 13. Sebelumnya nothing. Tidak ada satu informasi pun bahwa mereka keturunan Nabi. Dan ini mulai ulama yang kitab-kitab sebelum abad ke-9. Sebelum abad 9 kitab dari kitab hadis, kitab sejarah, kitab fikih, kitab nahwu. Karena ulama yang asli itu orangnya cerdas-cerdas.
Mereka kebanyakan keturunan dari orang-orang mulia dari Bani Qahtan. Seorang syarif Raja Qahtan. Kemudian ada yang dari Ibnu Wazir. Betul daerah orang Arab. Jadi secara nasab ini Bawazir misalnya adalah keturunan dari Bani Abbas, dari Ibnu Abbas, pamannya Rasulullah, yang sama dengan Rasulullah. Kemudian sana sertifikasi. Dan tetapi kemudian mereka bisa kalah di sana. Kenapa? Karena mereka dengan orang Indonesia, dengan turun Wali Songo, karena anak turun Wali Songo, Bani Quraisy juga. Jadi mereka, kalau misalnya kayak Bang Teja tadi saya bilang turunan raja besar, itu dia malu, menampik. Bukan, saya bukan turunan raja. Kenapa? Karena memang malu. Leluhur kita seperti itu, kitanya hanya bisa seperti ini. Nah, tapi ada orang yang yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Orang dia dipuji tentang apa yang tidak mereka lakukan. Dimaksud mereka ini adalah leluhur mereka. Leluhur mereka tidak melakukan apa, tapi mereka senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh leluhur mereka. Karena dengan leluhur mereka dipuji, mereka akan terangkat juga. Kenapa harus ada makam-makam palsu yang diasosiasikan orang-orang di masa lalu? Karena orang yang mengaku keturunannya di masa ini kemudian akan terangkat. Karena diciptakan leluhur palsu di masa lalu yang dikatakan sebagai pendiri NU misalnya, yang dikatakan sebagai seorang yang perang di Yogyakarta kata semua deningrat. Padahal semua itu bohong belaka. Dia tahu itu bohong, tapi ketika ada orang yang memujinya, dia merasa senang juga. Itu ciri-ciri nasab palsu, itu ciri-ciri penipu. Betul, betul. Kiai, kalau misalnya untuk mengetahui orang yang pernah ada di masa lalu, apa cukup dengan kuburannya? Atau memang harus ada karyanya kalau dia tokoh besar gitu? Kalau orang yang tidak bermasalah itu mudah sekali sebenarnya. Orang yang tokoh yang tidak bermasalah itu sangat mudah sekali. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 lahir, 204 Hijriah wafat. Lebih jauh dari Balawi ini, lebih jauh dari Ubaidillah yang 383 Hijriah. Tetapi kitabnya ada. Kemudian terkenal. Bukti-bukti eksternal, tulisan-tulisan kitabun kharijiyun, itu banyak yang menulis nama Imam Syafi'i. Orang yang mengaku muridnya, kemudian ada. Menulis kitab juga yang mengaku muridnya. Yang mengaku temannya, yaitu muridnya Abu Hanifah, menulis juga tentang Syafi'i. Yang mengaku gurunya, Imam Malik, juga menulis tentang Syafi'i. Imam Syafi'inya mengaku murid Imam Malik, terverifikasi dalam kitab Imam Malik. Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, menulis kitab. Kemudian mengaku dia murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya juga dalam kitabnya mengakui Ahmad bin Hanbal. Orang pernah bertemu dan berguru kepadanya. Ini cara-cara memverifikasi orang-orang yang betul pernah ada di masa lalu. Orang yang sebesar Imam Syafi'i, hari ini Bang Teja pernah dengar nggak orang-orang yang membanggakan diri sebagai keturunan Imam Syafi'i? Tidak ada. Belum pernah dengar di dunia ada orang yang mengaku keturunan Imam Syafi'i kemudian mengatakan anak keturunan Imam Syafi'i, cium tangan. Tidak ada. Padahal orang sebesar Imam Syafi'i, orang sebesar di Imam Malik, hari ini ada nggak yang mengaku turunannya muter-muter ke pondok-pondok? Tidak ada. Padahal kita pintar diantaranya dengan wasilah kitab-kitab Imam Syafi'i. Tidak ada. Orang-orang besar di masa lalu, keturunannya adabnya itu mirip dengan Bang Teja. Mungkin keturunan Imam Syafi'i ada, tetapi dia menyembunyikan diri karena apa? Karena ilmunya tidak seperti leluhurnya itu. Karena kemampuannya tidak seperti leluhurnya itu. Nanti mungkin kalau suatu masa, suatu ketika, ada seorang keturunan Imam Syafi'i
insoha ada, kalau misalnya ini betul ada, maka baru dia akan mengaku saya turunan Imam Asy-Syafi'i. Ketika pangkatnya sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini orang asli loh, ada di masa lalu. Keturunan Raja Ken Arok. Besar sekali dia dulu. Jarang orang ngaku saya turunan Ken Arok, enggak ada. Turunan Siliwangi memang banyak yang mengaku. Iya, untuk apa itu? Hanya untuk silaturahmi saja. Dan berani tes DNA apabila ada darah Siliwangi ataukah tidak. Darah Fathahilah ada ataukah tidak. Darah Samudra Pasai ada ataukah tidak. Ini kalau tapi bukan untuk menjajah orang. Bukan untuk menjajah orang. Gitu. Iya, bukan. Ini misalnya, misal Bang Tejen dah percaya kalau saya turunan Aceh. Bisa dites DNA, saya dan Bang Teja apakah ada pertemuan genetik, kata Dokter Sugeng, terminal mana? Itu ada nanti. Bisa jadi dari apa namanya itu yang dekat, minimal dari yang jauh, dari Syekh Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Ini pasti ada keterkaitan saja. Dan semua sekali lagi tidak perlulah membangga-banggakan keturunan masa lalu. Keturunannya seperti apa itu tidak penting. Yang penting hari ini kamu jadi apa? Hari ini kamu jadi apa? Apa yang kamu bisa lakukan? Ketika masyarakat membutuhkan seorang yang berspeak up tentang kebenaran, kamu berani atau tidak? Gak usah kamu banggakan keturunan di masa lalu. Kalau hari ini kamu diam, datuk kamu pun kira-kira sama seperti itu. Kalau di masa penjajahan, kamu mengaku sebagai keturunan seseorang, kamu lihat di masa penjajahan itu, datuk kamu ngeringkuk saya di dalam kasur atau di atas kasur, maka kira-kira kamu hari ini adalah kaca benggala dari leluhurmu masa lalu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak patut terlalu dilebih-lebihkan dan dibahas. Betul. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Hari ini adalah masanya. Teuku Iqbal Johar, Aziz Jazuli, Imaduddin Usman. Masa lalu bisa siapa saja yang mengisi. Tapi hari ini putra-putri bangsa Indonesia yang ada di layar yang saya lihat ini, Teuku Iqbal Johar, Aziz Jazuli, Imaduddin Usman. Masya Allah. Betul. Saya pernah diajarkan tentang kita tidak boleh membangga-banggakan nasab. Dan kita nggak boleh, sekalipun misalnya, sekalipun kita keturunan yang mulia, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab. Nggak boleh kita memamerkan tentang diri kita. Nasab itu untuk keluarga kita, untuk sebagai kita silaturahmi dengan keluarga. Kenapa? Kalau misalnya orang yang mulia di masa lalu itu, kemudian kita hari ini orang yang serampangan, justru itu akan menjadi cacian, menjadi bulian, menjadi hinaan untuk orang-orang yang pernah hidup dan dimuliakan di masa lalu. Maka dulu saya pernah mengingatkan juga beberapa orang Habib, jangan berlebihan ketika ente menceritakan garomah Datuk ente. Karena suatu saat nanti, apabila itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang disebut dengan kebenaran, justru itu akan berbalik menjadi bulian, menjadi makian, menjadi hinaan. Dan itu kenyataan hari ini, Yai, dan juga Gus Jazuli. Itu sudah kita ingatkan. Iya, karomah itu begini ya. Mungkin terjadi, tapi tidak hanya untuk orang masa lalu. Orang masa kini bisa berkaromah. Udah, begini aja. Jangan bicarakan karomah-karomah orang yang masa lalu. Atau ilmu-ilmu orang yang ada di masa lalu dibangga-banggakan orang yang nggak ada. Sejarahnya nggak ada. Lahir juga nggak kali itu. Dibanggakan. Yang ada aja siapa? Yang ada hari ini, coba keramatnya yang bisa nurunin apa hujan susu itu, lantai dari emas. Lantai emas. Ya, ini bangsa Indonesia lagi butuh ini untuk makan
gizi gratis. Rakyat. Kalau siapa yang bisa tuh dari Balawi? Jangan bicarakan masa lalu tidak bisa diverifikasi. Sesuatu yang tidak bisa diverifikasi itu subjektif dan spekulatif. Sekarang kita butuh kebenaran objektif. Kebenaran objektif, kebenaran yang bisa diverifikasi, kebenaran yang berdasarkan data, siapa yang masih hidup. Jangan yang sudah wafat dikatakan hafal hadis sekian juta. Yang masih hidup siapa? Kita bisa verifikasi. Kalau mengatakan sudah hafal hadis 100.000 hadis, coba kitab hadis Bukhari hanya ada 4.000 hadis. Kita pegang kitabnya karena kita nggak hafal hadis Bukhari satu kitab kan. Saya yang pegang Imaduddin Usman. Siapa itu yang katanya dari Balawi hafal 100.000 hadis? Di shooting. Saya minta dia bacakan dari